Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak dan teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ya, kita mulainya di pukul 19.15. Jadi, eh, untuk kakak-kakak dan juga teman-teman, ini saya izin ya, panggilnya kakak-kakak dan teman-teman. Nampaknya juga nggak jauh beda nih kayaknya nih. Banyak beberapa senior-senior saya ataupun ada juga yang masih satu angkatan. Jadi saya panggilnya izin dengan kakak-kakak dan juga teman-teman ya. Mungkin sambil menunggu sebelum kegiatannya dimulai, teman-teman sama kakak-kakak boleh coba. Saya pengen tahu nih dari mana aja nih. Karena kan mikrofonnya udah saya nonaktifkan ya. Jadi boleh silahkan di kolom chat disampaikan dari kampus mana, kampusnya ya. Kampusnya asli ke Sagorejo. Wah, saya jarang ke Semarang nih. Kalau ke Semarang ketemunya pasti ke Unimus sama Pak Mubin ya, Ketua AIPNI, Ketua AIPNI Regional 7. Poltekkes Manado. Oke. Manado. Ada kemarin tim MCU yang ke sana ya, Poltekkes Manado. Dan kebetulan di Sulawesi saya belum menjajahi, ya maksudnya belum menduduki untuk kota Sulawesi. Horizon Karawang. Karawang. Oh dulu namanya Stikes Karisma ya, sekarang jadi Horizon. Nah, saya tahu. Stikes Flora Medan. Waduh, saya nggak boleh waktu itu ketemu sama teman-teman secara offline, sama dosennya di Flora. Saya waktu itu di Medan 2 bulan. MHK, MHK itu apa ya? Geraha Edukasi Makassar, kali ya. Sama Bu Dr. Nur Hikmah ya. Sikes Banyuwangi, oke. Unipa Maumere, wih, Maumere, NTT ya. Maumere ke kanan kota Ende. Nah, Poltekkes Maluku, oke. Belum pernah saya ke Maluku. IKBIS Surabaya. Dulu saya kenal sama Pak Eko. Terus mantan dekannya di sana lagi lanjut ya, udah pulang ke Bali. Beberapa ada yang saya kenal nih dosen-dosennya nih. Stikes Kurnia Jaya Persada, Palopo, Sulsel ya, Sulawesi Selatan. Saya pernah main ke Palopo. Yaspen Jakarta. Wih, satu daerah nih kita. Abulia Tama Aceh. Oke. Teman-teman sambil menunggu ya, sambil menunggu dosennya hadir, ini sambil saya lihat-lihat di kolom chat, biar kita juga sama-sama saling kenal kan, bahwasanya memang ini terdiri dari beberapa daerah gitu, jadi dari ujung ke ujung. Nah, siapa tahu kalau ada teman-teman dan juga kakak-kakak yang berkenan, yang nyalain kameranya, silahkan nyalain aja kameranya, biar sama-sama kenal. Tapi kalau lagi yang ada sambil praktek, sambil kerja, ya kan, atau sambil nongkrong di luar, belum sempat nyalain kamera ya nggak apa-apa ya, sambil didengerin aja kegiatannya, oke. Dan insya Allah pada malam hari ini nanti dosen pematerinya ada Bu Dr. Aprina. Oh ya, sudah hadir ya. Bu Dokter, saya izin jadikan co-host terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Bu Dokter, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Jelas suara saya, Mas? Alhamdulillah jelas Bu Dokter, aman-aman. Aman ya, aman. Kabar baik Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kayaknya waktu pas Valdi ke apa namanya ke Lampung belum sempat ketemu ya. Ketemunya sama Bu siapa ya? Bu Lupa. Titik ya? Sama bukan. Bu Tanti. Bu siapa? Sama Oh, Bu Bu Tanti. Ranti. Oh, Bu Tanti. Iya, sama Tanti. Bu Tanti ketemunya. Waktu itu Ah. pernah ke Lampung akhir tahun 2022. Ketemunya sama Oh, Bu udah Tanti. lama ya. Iya Bu, udah 2 tahun, dua Ah. tahun lalu. Ketemunya sama Bu Tanti, belum sempat sama Bu Eh, Dokter. kemarin Mbak itu Saskia ya. Mbak Saskia. Saskia, iya. Betul. Sebelum Mbak Sebulan Saskia ada lebih tuh. Mas Ya, Musa sebulan lebih. dulu. Iya, betul. Heeh.
Ya oke, Bu Dokter, mohon izin ya. Ini Iya, silakan. sambil menunggu kegiatannya dimulai, ini sudah dihadiri dari beberapa teman-teman keperawatan di seluruh Indonesia. Kalau teman-teman ada yang bertanya, Mas, Kak, ini tuh kegiatan untuk D3 atau professionals ya. Intinya dengan home base keperawatan ya. Walaupun memang ke tingkat kesulitan soal yang berbeda-beda, tetapi perlu diyakini bahwasannya izin ya, teman-teman kakak-kakak ini bukan bermaksud untuk menggurui. Tapi kalau dari teman-teman D3 juga kan ada baiknya belajar bersama dari kakak-kakak profesioners. Begitupun juga sebaliknya. Yang dari profesioners kan juga udah lebih sering ya ketemu sama pasien. Nah, khawatirnya juga ada beberapa teori yang mungkin lupa gitu. Jadi ada baiknya juga ketemu sama teman-teman yang D3 biar sama-sama saling bertukar ilmu. Ya. Mungkin itu sedikit dari apa yang bisa Valdi sampaikan. 1 menit sebelum dimulai kegiatan pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apapun yang disampaikan pada malam hari ini sama Bu Dr. Aprina bisa diterima baik dan juga bermanfaat untuk teman-teman di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kalau begitu, Valdi tadi sudah mengucapkan salam ya dan juga pembuka sedikit kepada teman-teman dan kakak-kakak. Untuk lebih lanjut, biar kita sama-sama kenal juga ya. Perkenalkan nama saya Valdi, saya perwakilan dari tim MCU dan saya dari Jakarta. Buat teman-teman yang masih bertanya-tanya atau cuman tahu informasi webinar ini dari kakak tingkatnya, MCU itu apa sih Mas gitu ya kan? MCU itu adalah Mahakarya Citra Utama Group. Ya, kita biasa sekarang tuh lebih mengenal MCU. Selain medical check up, ada juga Mahakarya Citra Utama Group. Ini tuh tempat berkumpulnya dosen sama mahasiswa secara nasional, dosen yang melakukan penelitian, pengabdian, dan juga pengajaran. Mahasiswanya tuh biasanya saling bertukar ataupun belajar soal-soal uji kompetensi. Dan berhubung di tahun 2025 ini akan dibuka kembali untuk pelaksanaan hukum, ada baiknya teman-teman sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Dan itulah sedikit apa yang bisa Valdi sampaikan sebagai salam pembuka. Sebelum kita lanjut untuk kegiatannya, Valdi izin kembalikan terlebih dahulu kepada Bu Dr. Aprina. Mungkin ada yang ingin disampaikan, dipersilakan, Bu Dokter. Baik, Mas Faldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam kompeten Waalaikumsalam. ya. Insya Allah kompeten ya, Mas. Karena kalau semangatnya kita lihat nih, Insya Allah kompeten. Dari semangat dulu, dari niat dulu semuanya. Tanpa ada niat yang tulus, tanpa ada niat yang positif, kita tidak akan bisa akan terwujud kompeten kita. Selamat ya untuk semua. Insya Allah kita bisa kompeten bersama seperti itu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapkan amin. Iya. Oke, silakan Mas. Apa kita mau lanjut langsung atau silakan? Oh boleh, Bu Dokter. Izin Oke, sebelum dilanjut ini dari Valdi atau dari Bu Dokter yang share screen nanti, Bu? boleh dari Mas juga boleh, silakan. Oke. Sebentar, Bu. Ini Iya, kayaknya udah belum. di-share ya, Bu? Oke, PowerPoint-nya ya? kalau udah saya share di Mas Luki ya. Kalau enggak saya juga nggak apa-apa. Oke, Ibu. Ini Oke, kita izin ya, Ibu. sudah terlihat. Masih loading. Sudah, Ibu. Oke. Oke. Gimana Mas? Kita mulai aja. Boleh, Ibu. Silakan. Iya. Baik, teman-teman semua, kita mulai ya. Terima kasih. Kita 1 jam ke depan kita akan membahas sebenarnya sebelum kita masuk ke soal, mungkin kita akan mengingat kembali ya, mengingat kembali atau membuat teman-teman lebih apa namanya terbuka lagi wawasannya kepada apa sih uji kompetensi tersebut ya. Akan lebih baik Ibu bahas itu dulu, nanti 5 soal yang akan kita bahas ke depan ya dengan 1 jam ke depan. Begitu ya, Mas? Izin, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya UKOM. Ya, UKOM itu kita udah tahu ya. Uji kompetensi itu bagi lulusan keperawatan. Ada sih kebidanan, kemudian farmasi, ada juga kedokteran. Semua yang profesi itu akan melakukan UKOM, ya wajib ya. Nah, UKOM itu sebenarnya mengukur kompetensi sesuai dengan standar profesi.
dasar kelulusan dan praktek bagi seorang perawat yang dikatakan profesional ya. Kita kalau menjadi seorang perawat profesional tentunya harus melalui uji kompetensi ya, seperti itu. Nah, apa tantangannya untuk mengikuti exam ya? Exam itu adalah ujian wajib sebelum kelulusan ya gitu. Tekanannya psikologis akibat persyaratan kelulusan, kesulitan dalam memahami soal berbasis kasus. Ini ya teman-teman pasti akan mengalami. Tapi insya Allah ya Mas Fadli ya, karena teman-teman ini udah sering di klinik, sudah sering melakukan apa namanya ketemu kasus-kasus yang sangat komprehensif. Tentunya kita berharap tidak akan mengalami kesulitan untuk akan menghadapi uji kompetensi ini. Persiapan teknis dan mental yang sering kurang optimal. Nah, ini loh Mas, kadang-kadang kita kan sudah benar-benar menguasai semua konsep keilmuan, tetapi karena kondisi kita kurang sehat, kurang fit ya, sehingga kita tidak bisa melakukan untuk membahas atau menganalisis soal dengan tepat. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah badan kita menjadi sehat terlebih dahulu, yaitu yang paling penting. Nah, kemudian tipe soal itu sering muncul di UKOM, soal berbasis kasus klinis ya juga. Soal pilihan ganda dengan tingkat analisisnya sangat tinggi. Jadi oleh sebab itu teman-teman harus menganalisis soalnya terlebih dahulu ya, sehingga bisa menjawab. Nanti kita akan bahas bagaimana sih caranya supaya kita gampang untuk cepat ya memahaminya, atau cepat, tidak perlu kita membaca soal yang panjang, tetapi dengan kita membaca bagian-bagian tertentu, kita bisa memutuskan bahwa jawabannya yang tepat adalah ini. Karena di sini jawabannya banyak yang sama ya, banyak yang setipe. Sehingga kita diminta untuk bagaimana kita menganalisis soal tersebut sehingga fokus kita adalah ke dalam apa namanya jawaban yang paling-paling tepat. Nah, itu dituntut oleh kita kepada teman-teman agar bisa menjawab jawaban yang paling tepat begitu ya. Nah, fokus yang sering dibahas adalah asuhan keperawatan individu dan komunitas. Jadi bukan hanya individu saja, komunitas juga akan muncul di dalam soal-soal yang nanti akan teman-teman hadapi. Nah, ini yang teman-teman sering terkecoh untuk konsep-konsep etika dan hukum keperawatan ya. Mas Fadli, ini kadang-kadang sampai 30% loh Mas soal-soal etika dan hukum. Ini sering benar terkecoh. Saya sudah pernah bikin soal ya, bikin buku. Mungkin masih bisa nanti dikasih tahu ya Mas Fadli ya. Kita punya soal khusus etika dan hukum. Itu dalam satu buku dengan 180 soal itu khusus itu. Dan di situ adalah mewakili untuk etika hukum dan keperawatan dikaitkan dengan mata kuliah yang lain. Nah, ini juga Mas yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen keperawatan. Teman-teman ini selalu fokus ke dalam soal-soal klinis ya, tetapi manajemen keperawatan ini soalnya lumayan banyak juga sampai 20% gitu. Yang ini sering kita abaikan. Nah, oleh sebab itu eh, kepada teman-teman jangan hanya kepada apa namanya materi yang kita sering kuasai atau kita kuasai, tetapi juga materi-materi yang kita tidak kuasai, tolong dibuka, tolong dibahas, tolong didiskusikan, seperti itu ya. Nah, kemudian strategi menjawab soal bagaimana? Baca soal dengan teliti, identifikasi kata kunci. Sebenarnya saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kita fokus kepada pertanyaannya terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya pertanyaan? Dengan kita tahu pertanyaannya terlebih dahulu, sehingga kita bisa terpikir di benak kita atau di pemikiran kita, oh ini mesti arahnya ke sini gitu. Analisis kasus fokus pada masalah utama ya. Gunakan ilmu-ilmu dasar. Teman-teman kan sudah banyak ya dapat ilmu-ilmu konsep-konsep dasar. Itu sebagai untuk menganalisis saja, tapi tidak perlu dihafal sebenarnya. Karena kalau teman-teman menghafal agak susah ya seperti itu. Karena seperti rumus-rumus itu sebenarnya sudah ada di komputer itu ya, di aplikasi. Di aplikasi itu sudah tertera, jadi teman-teman tidak perlu menghafalnya. Tetapi ada bagian-bagian tertentu memang yang hafalan ya, yang kognitif ya, sehingga teman-teman juga perlu memahami. Nanti kita bahas ya, gitu. Kemudian eliminasi pilihan yang salah, nih satu persatu. Tapi kalau kita sudah tahu, ya, otak kita atau pemikiran kita cepat. Oh, ini sebenarnya salah, ini salah, ini salah. Eliminasi satu persatu sehingga kita menjawab yang paling tepat ya. Kemudian manajemen waktu. Teman-teman tolong disadari, tolong dipahami bahwa kita itu satu soal tuh 1 menit ya, tidak boleh lebih dari 1 menit.
Jadi bagaimana teman-teman bisa memanajemen waktu sehingga kurang 1 menit, sehingga waktu yang digunakan bisa maksimal ya, tidak kehabisan waktu sehingga tidak menjadi masalah buat teman-teman semua. Seperti itu ya. Nah, lalu yang lainnya apa? Pelajari pola soal ya. Pola soal itu penting sekali kita pelajari. Latih dengan soal-soal tahun-tahun sebelumnya, kita harus tahu ya. Belajar kelompok. Nah, ikut seperti ini ya, bimbingan-bimbingan seperti ini yang diadakan oleh MCU. Ini sangat membantu sekali. Kalau teman-teman males ya sendiri, itu kan kita tidak tahu ya apa namanya kondisi saat ini seperti apa. Tapi dengan kita mengikuti bimbel ya, bimbel yang seperti diadakan MCU ini, insya Allah itu bisa membantu, sangat-sangat membantu. Persentase yang lulus dari MCU itu hampir 100% setiap tahunnya, bahkan 100% gitu. Mas, seperti itu ya Mas Fadli ya, seperti itu. Oke. Manajemen stres, istirahat cukup, teknik relaksasi ya, simulasi ujian, biasakan dengan suasana ujian yang nyata. Nah, itu beberapa yang bisa kita Ibu sharingkan kepada teman-teman sebelum kita membahas soal-soal terkait dengan latihan-latihan soal yang akan kita hadapi. Sekarang pertanyaan saya, apakah teman-teman siap ya dengan akan melakukan UKAM yang akan datang? Bagaimana? Silakan dijawab. Mohon izin Bu Dokter, boleh ditanyakan kembali. Ini file Ya, dibuka mikrofonnya teman-teman. Silakan Bu Dokter. iya, silakan. Nah, teman-teman semua, Ibu akan tanya gimana? Ready nggak kalian semua dengan saat ini, kondisi saat ini? Ibu, insya Ready, Allah Bu. Ibu. Ready, Bu. Ah, Bu, untuk ready, masa Bu. depan yang matang, Siap, ya Bu. itu Siap, merupakan siap. kunci kesuksesan. Ya, insya Allah sukses dan kompeten, ya gitu. Oke, ready semua ya. Kalau kita sudah ready, kita akan bahas tentang contoh-contoh soal yang akan kita hadapi nanti. Baik, kita mulai ya Mas Fadli ya. Kita ada waktu 1 menit. Tolong nanti manajemen waktunya Mas yang akan bantu saya. Nanti setelah itu kita akan bahas. Baik, silakan untuk nomor 1. Silakan untuk teman-teman dan kakak-kakak untuk menganalisis untuk soal yang ada di depan. 1 menit dimulai dari sekarang. Jangan ada yang coret-coret dulu, ya. Aduh, terkunci ya tadi ya. Pencet, Bu. Loncat ya. Iya, mohon maaf. Oke, 1 menit sudah berjalan. Silakan untuk teman-teman bisa dijawab di kolom chat. Saya pengen tahu dengan rata-rata di nomor soal yang pertama ini memilih menjawab jawaban yang C. Tapi ini yang coret-coret ini ada yang memilih jawaban A, B. Juga yang E. Nah, yang mana nih yang benar? Kalau begitu saya berikan satu kesempatan perwakilan dari peserta Zoom yang mau mewakilkan alasannya di mana menemukan kata kunci sehingga teman-teman memilih jawaban opsi tersebut. Boleh silakan raise hand di Zoom. Ya, di Zoom. Nah, Kak Oktarina, sebentar ya, Kak Farida. Ini Kak Okta Aryani terlebih dahulu. Silakan bisa dibuka kalau mikrofonnya, Kak Okta. Dari kampus mana, Kak? Selamat malam. Kak Okta Aryani. Ya, Selamat malam, Kak, Ibu. Selamat Eh, malam, Kak Okta. Perkenalkan, nama saya Okta. Saya dari Akbar Bunda Delima. wih, Lampung. Lampung, Iya, benar Lampung, Lampung. Lampung. Silakan, Kak Okta. Izin, izin menjawab. Eh, apakah prinsip etika yang harus diutamakan pada perawat? Nah, seorang pasien berusia 65 tahun dengan riwayat penyakit kronis datang ke rumah sakit dengan kondisi nyeri hebat.
Dokter memutuskan untuk memberi obat pereda nyeri yang kuat, opioid, tetapi keluarga pasien khawatir bahwa obat tersebut dapat menyebabkan kecanduan. Sebagai perawat, Anda mendapati bahwa pasien meminta obat pereda nyeri, tetapi keluarga memohon agar obat tersebut tidak diberikan. Anda berada dalam situasi dilematis. Jawabannya autonomi, Kak. Karena dia individu mampu berpikir logis dan mampu membuat kayak keputusan sendiri, Kak. Makasih. Siap. Terima kasih Kak Okta. Ya itulah perwakilan jawaban untuk opsi yang C. Saya konfirmasi terlebih dahulu kepada Kak Farida. Silakan, apakah jawabannya sama atau tidak? Kalau sama, saya langsung lanjut aja. Selamat malam Kak Farida. Selamat malam, Bang. Jawabannya sama, Bang. Oh sama ya, ya udah. Kalau begitu saya izin tutup dulu ya. Ya, Bang. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada dari Kak Okta dan juga Kak Farida ya. Jadi itu Bu Dr. Aprina, kiranya bagaimana Bu tanggapannya? Apakah dari poin yang sudah disampaikan itu sudah tepat? Silahkan Bu Dokter. Ya, terima kasih, Mas. Oke, kakak-kakak semua ya. Nah, adakah yang bisa membantu Ibu? Tadi jawabannya ada yang A, kemudian ada juga yang E, ada juga yang B, dan seterusnya. Mungkin kita dengarkan dulu pendapatnya ya, Mas. Mas Fadli. Oh iya boleh Ibu. Selain C, Iya. ada teman-teman? Kalau nggak ada, nanti bisa dilanjut untuk Bu Dokter yang menjelaskan. Oke, baik kita bahas ya. Terima Oke, kasih tadi Kak Okta sama Kak Farida ya. Sama-sama dari Lampung, apa satunya Farida dari mana? beda tadi Bu. Cuman Oh, dari beda. Farida tadi nggak tahu dari mana. Oke, baik ya. Baik, kita fokus kepada pertanyaannya sebenarnya. Apa prinsip etika yang harus diutamakan perawat ya? Apa prinsip etikanya? Ya, di sini adalah kita harus lebih membahas tentang apa namanya teman-teman tuh sebenarnya tidak perlu membaca soal terlalu panjang ya. Kita alinea terakhirnya saja yang perlu kita tekankan. Di sini sebagai perawat Anda mendapati bahwa pasien meminta obat pereda nyeri, tetapi keluarga memohon agar obat tersebut tidak diberikan. Anda berada dalam situasi dilematis. Nah, sebenarnya dari alinea terakhir ini teman-teman sudah bisa menjawab sebenarnya seperti itu. Tetapi kalau teman-teman masih bingung, bisa naikkan alinea yang keduanya dari bawah. Dokter memutuskan untuk memberikan obat. Jadi yang di atasnya tidak perlu gitu loh. Kita tahu kalau memang untuk memperkuat lagi. Nah, ini karena kembali lagi kepada jawaban teman-teman tadi itu ya. Kita bahas untuk yang A seperti apa gitu. Kira-kira jawabannya benar nggak nih kalau yang A? Ayo, kenapa tidak A? Karena yang A ini prinsip apa? Halo, bisa dijawab Mas Fadli? Yang A ini prinsip apa? Maleficient. Tidak merugikan. Tidak merugikan, Oke, Bu. kalau yang D, Tidak merugikan. kalau yang B, Baik. Berbuat baik. iya, manfaat ya. Kalau yang C, Itu hak kebebasan, Bu. ya, Kebebasan, Bu. kebebasan. Kemudian D, Fidelity Menepati janji. ya, Menepati menjaga janji. janji, menepati janji. Kalau yang E, Adil. ada keadilan. Kalau kita jelas membaca dari option yang tersedia, ini lebih tepatnya yang mana gitu ya. Kalau yang A Otonomi, kan Bu. tidak mungkin, yang B manfaat juga tidak mungkin, yang C kita simpan dulu, yang D juga tidak mungkin, yang E tidak mungkin. Jadi lebih tepat adalah yang A. Kenapa yang A kita perkuat di sini? Ini kan pasiennya usianya sudah 65 tahun, berarti sudah lebih dari 17 tahun ya. Jadi sudah bisa memutuskan sendiri gitu loh ya, sudah bisa memutuskan sendiri. Jadi tidak perlu meminta pendapat yang lain gitu ya. Keluarga khawatir bahwa obat tersebut dapat membahayakan kecanduan. Sebenarnya tidak perlu karena usia pasien itu sudah lebih dari 17 tahun. Jadi otonominya berada kepada siapa? Kepada pasiennya itu sendiri. Begitu. Ya, gimana teman-teman? Setuju nggak? Clear nggak untuk soal nomor 1 ini? Izin Bu Dokter, buat Ya, kakak dan teman-teman boleh ditanggapi di kolom chat. Silakan. iya. Clear nggak untuk soal nomor 1? Kalau clear kita lanjut. Gue cek Kalau semua. belum, ya. Ayo, Silakan diketik di kolom chat. sudah dipahami atau belum?
Clear. Oke, paham. Oke. Oke, Ibu Oke. sudah cukup dipahami Bu untuk nomor soal yang pertama. Nampaknya masih Oke. banyak ya yang terkecoh Bu. Banyak yang tak kecoh ya. Iya, rata-rata Baik. jawabannya C tadi. Oke. Boleh kita lanjut, Silakan, Mas? Dokter. Oke, kita lanjut ya kalau udah clear. Kita clearkan satu persatu. Kalau belum clear kita jangan lanjut dulu seperti itu ya. Lanjut kita ya soal yang kedua. Nah, ini ya jawabannya ya, gitu. Nanti kita Ah, berikan. Ibu izin, jadi Ya, jawaban yang pertama tadi yang C atau yang A Bu? yang C, Yang C ya Bu ya? otonomi. Oh, oke. Iya. Sepertinya Valdi juga yang salah Oke. tangkap nih, karena tadi Ibu bilangnya A, autonomi. Ternyata itu jawabannya C. Oh, Benar ya C. teman-teman, ternyata jawabannya yang C. Itu ya, C bisa di... itu otonomi. Ibu Tadi tadi ngomong apa? tadi Ibu bilangnya A, autonomi. Harusnya Oh, C, enggak. autonomi. Ibu salah ngomong. Mohon maaf ya. Oke. Ya, Baik, oke. gimana? Clear? Clear Ibu, aman. Oke, aman ya. C itu Silakan. otonomi. Karena tadi 17, dia sudah lebih dari 17 tahun. Jadi mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri ya, gitu. Kecuali Oke. kalau anak-anak kita tidak berlaku prinsip otonominya. Baik, soal nomor 2, Mas. Siap, terima kasih Bu Dokter. Iya, Teman-teman, ya, sambil mendengarkan dari dua arah berarti itu. Mendengarkan suara dan juga fokus dengan membaca soal. Jadi tadi nomor yang pertama ya, itu jawabannya C, sudah benar. Nanti tetap kita akan share juga untuk filenya biar nanti teman-teman juga bisa belajar. Kita lanjut ke nomor soal yang kedua. 30 detik sudah berjalan. Ini yang coret-coret ketahuan nih ada namanya nih. Ayo, jangan dicoret-coret dulu. Biar nanti teman-teman yang lain nggak terkecoh. iya. Ayo, teman-teman boleh silakan sambil di raise hand biar nanti nggak ketinggalan ya, nggak keduluan sama teman-temannya yang lain yang ada di dalam Zoom. Ini sudah 1 menit berjalan. Bisa langsung ditaruh juga jawabannya di kolom chat. B, B, A, yang mau langsung aja sebutin apa namanya poinnya di mana gitu. Nggak perlu dibacakan kasusnya lagi, nggak apa-apa. Iya, Ada betul. yang berkenan tuh. Yuk. Oh, saya mau bantu jawab Kak Aditya. Iya, Maaf ya, mungkin silakan. tanpa mengurangi rasa hormat saya, mohon maaf jika tenggelam kalau di kolom chat. Soalnya banyak banget nih. Sudah 800 peserta lebih. Luar biasa ini, seluruh Indonesia. Iya, Alhamdulillah. bener banget Bu Dokter. Silakan Kak Aditya. Iya, Selamat malam dari kampus mana Kak Aditya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya. Saya dari Universitas Baitur Rahim Jambi. Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaannya. Yaitu ya, jawaban silakan pertama Mas. itu. Apakah tindakan keperawatan utama yang harus dilakukan perawat? Seorang laki-laki 25 tahun dibawa ke UGD karena kecelakaan sepeda motor. Dari pengkajian diperoleh informasi bahwa pasien tidak memakai helm saat jatuh, kepala terbentur, trotoar, keluar darah dari hidung, kelopak mata, tampak menghitam GCS 7 terdapat jejas di klavikula ke arah kranial. Apakah tindakan keperawatan utama yang harus kita lakukan? Kata kunci di sini sudah terdapat ada jejas di klavikula ke arah kranial. Yang jawabannya saya pilih pasang nekolar. B. Baik. Terima kasih Kak Aditya tadi sudah ada perwakilannya. Jadi jawabannya yang nekolar ya, jawab yang B. Baitur Rahim Jambi. Salam ya buat Bu Fitri sama Pak Arianto. Ya, saya udah pernah ketemu waktu itu sama beliau. Bu Hesti juga di sana. Wah, banyak banget itu dosen-dosen saya. Oke, teman-teman yang tadi ada Kak Roci terlebih dahulu setelah Kak Aditya. Apakah jawabannya sama atau tidak? Kalau sama, saya lanjut. Teman-teman, Sama Kak. oh sama. Oke. Yang lain? Di-mute lagi, saya turunin tangannya. Masih ada Kak Amelia yang bertahan. Apakah Eh, jawabannya sama, eh, Kak Amelia? Selamat malam, Kak Kak Amel. Amelia dan Kak Anissa nih. Berdua berarti ya dari Puskes. Selamat malam. Atau kepencet nih, Kak Amelia? Ya udah. Kalau nggak ada tanggapan, Valdi izin
kembalikan kepada Bu Dokter Aprina. Kira-kira tanggapannya bagaimana Bu dengan variasi jawaban yang ada? Silakan Bu Dokter. Oke, Mas, terima kasih. Ya, kita lihat ya. Ini pertanyaannya. Apakah tindakan keperawatan utama yang harus dilakukan ke perawat ya, gitu. Kita lihat ini kasusnya. Kira-kira yang mana yang akan mendukung ya? Nah, ini kan ada GCS7 terdapat jelas di klavicula ke arah granial ya, seperti itu ya. Jadi tadi ada temannya yang menjawab adalah B. Rata-rata semua menjawab apa nih, Mas? Dengan opsi jawaban B, Bu, B mayoritas. semua, ya mayoritas B ya. Tapi ada juga yang option lain ya, seperti itu. Yang E juga, Bu. Kalau lakukan suction, ini kan ya nggak mungkin ya. Suction kan nggak ada di sini ya, walaupun memang ada sedikit perdarahan ya, tetapi tidak mendukung untuk dilakukan untuk suction ya. Traumanya ada ya, tetapi darah atau sekret di jalan napas walaupun mungkin, tetapi juga tidak menjadi prioritas utama karena ini tindakan keperawatan yang utama. Yang nomor C, pasang stabilizer ya, headset stabilizer. Kira-kira C ini memungkinkan nggak? Ya, sama sih seperti Nekolar ya sebenarnya. Tetapi yang penting imobilisasi kepala itu tadi dan leher mencegah peregangan ya dalam otak ini harus dilakukan segera ya tidak tepat kalau kita mengambil yang C. Lalu yang D juga ya, yang D juga itu kurang tepat walaupun memang benar bisa juga kita lakukan, tapi bukan menjadi prioritas utama. Yang E, hentikan perdarahan tidak terlalu walaupun keluar darah dari hidung, tapi tidak menjadi prioritas utama ya. Tetapi yang menjadi prioritas utama adalah yang mana? Yang B. Tepuk tangan untuk teman-teman semua, luar biasa ini Mas. Alhamdulillah ya gitu. Itu Mas Fadli, clear nggak ini teman-teman? Silakan untuk di komen di kolom chat. Ya, terima kasih banyak Bu Aprina. Dan itulah teman-teman untuk jawaban opsi. Seperti biasa, apakah sudah cukup dipahami atau belum? Kalau sudah cukup dipahami, boleh tanggapannya di kolom chat karena sudah banyak banget yang bilang clear. Oke, Valdi nyatakan ini sudah clear Bu untuk nomor soal yang kedua. Kalau begitu kita Oke, lanjut Bu nomor kita 9. lanjut kalau begitu ya. Ini bisa cepat nih ya. Nah, ini jawabannya ya. Gitu. Oke, nanti akan diberikan kembali ke teman-teman. Kita masuk untuk soal yang ketiga. Silakan, Mas. Silakan untuk teman-teman, terima kasih kepada Bu Dokter yang tadi sudah membantu menyampaikan. Ini untuk nomor soal yang ketiga, kita mulai 1 menit dari sekarang. Sambil membaca soalnya ya teman-teman, kalau ada yang teman-teman sejawatnya yang mau ikut, silakan share aja linknya nggak apa-apa. Kita belajar bareng. Oke, kolom chat sudah saya buka, silakan untuk teman-teman. Nah, langsung ada yang angkat tangan, Kak Joshua. Ini jawab Luar biasa. banyak nih Bu. Ada B, ada C, ada B, ada C, ada B, ada C. Kebanyakan B semua. Eh, Oke, sebentar Bu Dr. Aprina, Valdi Ya, izin, ini ada Kak Joshua yang raisen, ya, mungkin silakan. bisa membantu untuk memberikan fokus datanya tuh yang mana, sehingga memilih Ya, opsi jawaban yang dipilih. ya. Selamat malam Kak Joshua, bisa dinyalakan mikrofonnya? Malam Kak Faldi, terima kasih Kak atas waktunya. Mohon izin Ibu, kalau saya Iya, jawabnya silakan 32% Mas. Ibu karena dari Ya. hafalan Ibu. Kognitif Kalau ini ya. kalau dada kan Kognitif ya. dada Oke. 18 ya. Ah, ah. Dada 18, lengan itu saya ingat 9, kemudian Iya. paha itu 9, jadi 18, 9, Oke. 9 gitu. Oke. Baik, Kak Joshua izin dari kampus mana Kak? Saya dari Stikes Pertamedika Jakarta Kak. Wah, dari pertama Oh di iya, Bu luar Mariati ya? biasa ya. Ya Bu Mariati, Kak Ah, Alif, ya. Oh. masih hafal saya nih beberapa kampus. Oke, terima kasih tadi Kak Iya, Joshua.
satu domisili. Kalau begitu, Bu Dr. Aprina. Udah jelas ya Mas, karena ini hafalan ya, kognitif ya. Teman-teman memang harus ada beberapa soal yang memang dituntut untuk bisa menghafal gitu ya. Tetapi sebenarnya nggak sulit-sulit amat ya. Tadi Kak Joshua sudah bantu ya. Kita fokusnya sebenarnya teman-teman nggak usah baca-baca yang lain lah. Ini pertanyaannya kan sebenarnya ditanyakan ya, apa namanya, luas area luka bakar ya. Kita patokannya kepada ini nih, luka bakar derajat 2 ya, area wajah termasuk telinga, dada depan, lengan kanan depan, kemudian paha kanan belakang ya. Nah, ini kita lihat di dalam, kita harus tahu nih sumbernya seperti ini. Nah, ya tadi teman-temannya sudah menjawab, jadi kita lihat di sini nih, kalau perhitungan kita wajah yang tadi dikatakan Kak Jaswanya ya, 4,5%, setengah dari kepala, dada depan 18%, lengan kanan depan 4,5%, kemudian paha lengan belakang 4,5%, totalnya tinggal kita jumlahkan saja ya. Karena tadi 31,5%, itu kan ke atas kita bulatkan menjadi 32. Tapi kalau dia 31,4%, itu kita bulatkan menjadi ke bawahnya. Ini jelas sekali sumbernya ya, jadi tidak perlu kita lebih inikan lagi, karena memang sudah merupakan suatu rumus ya, rumus yang memang yang kita adopt ya. Dan memang pada saat ini tidak ada rumus yang lebih dari yang ini. Dari sehingga jawaban kita adalah yang B. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Bu Dokter, Gimana? Ya, Valdi mohon izin, ya. ini mungkin ada toleransi ya Bu ya untuk Oke. dinar pada malam hari ini, karena biasanya Ya. tanya jawab itu diadakan pada saat pertemuan intens ya Bu ya di Iya, bimbel. betul. Tapi tadi Betul. ada sedikit interupsi Bu, katanya karena berbeda sumber, beda Iya. luas luka bakarnya juga Bu. Itu kira-kira menurut Bu Dokter gimana Bu tanggapannya? Nah, itu ada pertanyaan di kolom chat ya, Mas? Benar Ibu. Iya. Nah, nanti begini, memang kita banyak sumber ya. Biasanya juga kadang-kadang dikasih sumber, Pak, menggunakan sumber apa gitu. Tetapi kalau dia tidak, perbedaannya berapa, Mas? Ada perbedaan jauh nggak? Perbedaannya Eh, berapa? Sebentar, saya mungkin langsung nyalakan mikrofonnya aja kali Ya, ya. silakan. Kalau Silakan. perbedaannya tidak terlalu jauh, kita, Ya. ya silakan Oh, coba. baik Ibu, baik Mas, terima kasih Ya, atas waktunya. Ibu mohon izin ya, bertanya Bu. Di sini ya. kan di dada Eh, sudah terdapat 18%. Ini saya nggak Iya, tahu kan, nggak tahu juga sumbernya dari mana iya, di pemaparan Ibu 18%. Nah, iya. pernah yang saya belajar itu di dada itu luas luka bakarnya 9% Bu. Nah, Oh, sedangkan di paha juga, paha depan, paha belakang itu 9%. Jadi tadi pas penghitungan saya hitung, hitungannya beda, Bu. Ada pilihan jawabannya iya, di sana gitu, nah, Bu. iya, Nah, makanya saya tanya tadi masuk di kolom chat apakah beda sumber, beda luas luka bakarnya, atau iya. sumber gitu, nah, Bu. Makasih ya, Bu. 18 depan, 18 belakang ya. Iya, Mungkin pemahamannya yang kurang di situ. Pemahamannya aja kita ya, luruskan. 18% depan, 18% belakang seperti itu ya. Gitu. iya, Bu. Sehingga teman-teman kalau dia terlalu jauh itu yang ini ya, tetapi insya Allah sih ya, teman-teman yang membuat soal itu tidak terlalu jauh. Dan kalau sumber yang selalu saya gunakan atau teman-teman gunakan ya, biasanya dosen, itu tidak lepas dari sumber yang kita pakai saat ini, seperti itu ya Mas ya. Jadi insya Allah tidak akan terkecoh gitu. Tadi Masnya menjawab berapa persen, Mas? Halo Mas, Ya, silakan Bang Aditya. Kang Aditya, Kak Aditya. Kak Aditya tadi jawabnya berapa persen? Saya hitung tadi, Bu, yang Hmm? dikarenakan Bu, dengan saya hilang Bu. Eh, saya hitung tadi kan Bu, yang di Ya. kepala sama Heeh, telinga itu 4,5, yang di dada heeh, tadi 9%, ah, heeh, yang di paha juga 9%, Bu. Jadi heeh. Jadi hitungannya jauh. totalnya jauh ya, jauh. Iya, Heeh. Oke ya, nanti tinggal diinikan aja ya untuk sumbernya. Sebenarnya terkecoh oke di Bu. sumbernya aja ya, seperti Ya itu. Bu, sip, Clear Bu. ya? Oke, Ya Bu. clear. Oke, baik. Oke, Mas, apa dari MCU akan kemarin saya diminta oleh Mas Luki setelah 3 soal ada yang perlu diinformasikan atau bagaimana? Kita perlu Boleh lanjut Ibu. lagi? Ya, Boleh. Fadi izin menyampaikan saja, ya, mungkin ini karena berkaitan juga ya Bu ya, ya, dengan toleransi yang tadi Fadi sampaikan bahwasannya pada webinar itu sebenarnya tidak ada interupsi ataupun pertanyaan, tapi tidak apa-apa, karena kan ini beberapa juga
Ada permintaan Oke. dari teman-teman dan kalau mau lebih intens lagi, sebenarnya bisa dengan beberapa dosen yang ada di kampusnya masing-masing. Dan kembali lagi, kalau misalkan ikut kegiatan webinar atau bimbel online bersama MCU, tentunya nanti akan sangat amat ditanggapi. Dan terlebih lagi dengan yang tadi teman-teman, dari 3 soal ya, saya melihat juga masih banyak Bu Dokter yang terkecoh. Ya, masih Gak banyak apa-apa. banget yang terkecoh. Coba saya mau tanya dulu sama teman-teman. Pertanyaannya simpel. Jawabannya dikasih atau tidak. Kalau teman-teman bertanya balik, emang pertanyaannya apa, Mas? Saya tanya sama teman-teman dulu pada saat D1 ataupun D3 atau bahkan sampai saat ini. Pada saat selesai UTS, UAS ataupun tryout secara nasional. Saya mau tanya, soalnya dikasih buat belajar atau tidak? Mikrofonnya Silakan jawab. saya aktifkan terlebih dahulu. Sebentar, Bu. Ini sepertinya agak delay. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Tidak dikasih. Kasih kakak. Dikasih atau tidak buat bahan belajar? Kita dikasih. Dikasih, Pak. Oke. Yang lain dengar? Ada yang lebih banyak dikasihnya atau tidaknya? Soalnya di kolom chat banyak yang bilang tidak, tapi tadi ada yang bilang juga dikasih. Dikasih atau tidak? Tidak. Dikasih, Pak. Dikasih. Sudah dikasih. Dikasih, Pak. Dikasih, Pak. Tidak, Pak. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan kakak-kakak yang sudah menjawab. Karena kalau misalkan memang dikasih, harusnya bisa menjawab 3 pertanyaan yang tadi. Kalau memang terbiasa. Tapi menanggapi dari kolom chat, ya di kolom chat ini banyak banget yang jawabannya tidak dikasih. Saya buka aja kolom chatnya, biar bisa ramein di kolom chat. Lebih banyak dikasihnya atau enggaknya, ya. Bu Dokter, Vali izin untuk share screen terlebih dahulu ya, Bu. Bu Dokter, izin mikrofonnya belum mati tadi, Bu. Oke, saya stop. Ya, boleh izin, Ibu. Oke. Nah, banyak yang tidaknya. Tapi beberapa ada yang Oh, bersyukur. Beneran bersyukur pakai banget kalau misalkan setelah selesai UTS, UAS itu dikasih. Kalau misalkan yang enggak, coba pertanyaannya mau belajar dari mana? Kan seperti itu, ya teman-teman. Karena Valdi nggak mau nanti Valdi ada tahu lagi kabar informasi yang tiba-tiba tuh ngabarin, memohon dengan sangat. Karena kan ini kembali lagi ya, dengan kesadaran diri masing-masing. Valdi mau dengan apa yang kakak-kakak atau teman-teman ikuti, misalnya, oh dikasih nih pada saat saya mengikuti MCU. Ada kok filenya, ada kok rekamannya. Tapi kalau ikutnya di kampus, misalnya ada UTS UAS atau apapun itu, coba lihat lagi, kembali lagi, setelah selesai ujian dikasih atau enggak. Karena kalau misalkan ada yang dikasih setiap saat, setiap waktu selesai ujian, pasti nanti akan ada informasinya seperti ini. Ada kabarnya itu dari sini, ya. Ini beberapa alumni yang memang merasakan, ya ini dikasih, soalnya saya bisa pelajari, saya dapat. Ini datanya dari mana, Kak? Dari mana, Mas? Ini data per tahun 2021. Saya masih simpan rekapan riwayat chatnya. Yang mulai dari Dian Husada Mojokerto, Jawa Timur, ada yang dari Bojonegoro, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi. Ya, ini adalah beberapa alumni. Mungkin ada juga dari kakak-kakaknya yang di sini memiliki alumni yang sama. Bisa dilihat di layar yang ada di depan kakak-kakak dan teman-teman. Ya, inilah dari beberapa teman-teman ataupun alumni yang memang terbiasa melihat soal. Mas, saya nggak peduli sebenarnya, saya nggak dapat soal, yang penting saya rutin ikutnya. Ya terserah. Itu kan kembali lagi ke diri masing-masing. Ini nggak ada paksaan. Ya, Valdi bukan bermaksud untuk menggurui, dan ini anggap aja Valdi ini sebagai adiknya kakak-kakak atau teman sejawatnya, rekan sejawatnya, yang tugasnya tuh hanya menjembatani atau mengingatkan aja gitu. Kalau misalkan kita mau tryoutnya gampang, mau juga uji kompetensinya bisa mudah menjawab soal, ya udah, mulai dibiasakan melihat soal seperti yang ada pada malam hari ini. Pada dasarnya semua akan bisa karena terbiasa. Kalau nggak terbiasa, Mas sudah ketemu sama pasien terus, nanti juga soalnya sama kayak gini. Sedikit informasi ya, walaupun udah sering ketemu sama pasien, belum tentu dalam bentuk teks itu memiliki jawaban yang sama.
Walaupun sekitar 80-85% itu sama dengan kasus aslinya. Tapi kalau udah dalam berbentuk teks, itu sewaktu-waktu bisa beda. Ya, ini tahun 2023 dan yang terakhir ini ada di tahun 2024. Ya, banyak banget yang benar-benar udah lulus. Dan ini beberapa data yang tadi sudah disebutkan sama Bu Dr. Aprina di awal, ya. Kalau misalkan dibilang 100% Mas, berarti dikasih bocoran soal dong kalau ikut MCU. Sebelum nanti UKOM, kita nggak pernah ngasih bocoran soal. Ya, ini adalah status kelulusan dari sekitar 700 peserta yang mengikuti bimbingan MCU. Kita membantu meluluskan 99,3%. Ini ada di tahun 2023. Ya, ini kelihatan kok. Ada sekitar 1124 peserta. Waktu pelaksanaan UKOM tuh paling banyak 64% ada di periode kedua di bulan Juli. Ya, dan ini ada juga apa namanya home base-nya yang ikut di kami itu kebanyakan apa? Ada D3, ada profesi, dari perawat ataupun bidan. Jawaban warna biru, alhamdulillah. Yang merah, nah ini yang belum ikut UKOM sama yang belum kompeten. Kayak gitu. Dan yang terakhir di 2024, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pakai banget 994 dari peserta alumni yang mengikuti MCU. Pelaksanaan paling besar itu di bulan Oktober nih kalau nggak salah ya. Oktober, Maret ternyata. Maret 34, enggak deng. Di Agustus 39%, ya, itu peserta paling banyak. Dan ini dikuasai oleh profesi nurse ternyata, peserta kami. Alhamdulillah ini 100% di tahun 2024. Nah, itulah teman-teman yang pernah mengikuti webinar, mengikuti bimbingan. Ya, kalau misalkan terbiasa melihat soal, ya, semoga semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini bisa merasakan ya nasib yang sama, semuanya bisa lulus sampai 100%. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi teman-teman, pertanyaan Valdi boleh dijawab di kolom chat atau boleh dari mikrofon. Kira-kira sudah siap kompeten atau belum di tahun 2025? Siap, Sudah. Kak. Siap. Siap, Kak. Siap, Kak. Siap. Insya Allah, Kak. Siap, Kak. Insya Allah. Amin. Harusnya jawabannya amin teman-teman. Kalau insya Allah sepengetahuan saya itu jika Allah mengizinkan. Nah kalau nggak diizinin gimana? Nggak kompeten dong, ya. Karena kan membantu mendoakan kompeten ya, amin gitu, ya. Jangan insya Allah. Itu teman-teman untuk informasi yang bisa Valdi sampaikan. Kalau misalkan ada teman-teman yang masih bertanya, Mas, berarti kalau MCU ini ada dong bimbingannya? Ketemu langsung nggak di Jakarta? Nggak usah. Kita ketemu aja via Zoom. Nanti kita bahas 6 soal, 6 soal, 6 soal. Gimana kalau misalkan mau ikut? Nih, Valdi share. Mungkin dari rekan tim MCU yang ada di dalam Zoom, mohon dibantu di-share linknya ya. Ini Valdi bantu untuk previewnya, cara bagaimana bisa mengikuti bimbingan di MCU. Nanti ada link yang diberikan di kolom chat. Teman-teman dan kakak-kakak cukup isi. Isi ada nama lengkap, asal kampus, email, program studi dari D3, profesi, yang mana? Mas, saya belum dikasih informasi. Isi yang di sini, ya. Isinya 2025 aja gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau udah tahu, isi periode pertama. Itu biasanya di Februari-Maret. Periode kedua biasanya di Juli-Agustus. Periode ketiga itu biasanya di September-Oktober sampai November. Ya. Nanti di sini ada daftar kategorinya. Kita mulai di hari Senin, tanggal 6 Januari. Ya. 10 kali yang mau nyoba dulu pengen tahu gimana sih bimbelnya, silahkan. Nih harganya untuk biayanya 129. Nah, kalau misalkan Mas mau langsung full aja, ya udah. Ini ada akselerasi. Oke? Jadi teman-teman sama kakak-kakak nanti 20 kali full setiap hari Senin sampai hari Jumat selama bulan Januari. Satu kali berapa Mas soalnya? Satu kali pertemuan soalnya ada 6. Nah, tinggal dikaliin aja tuh. 6 dikali 20, 120 soal. Setelah dibahas sama dosennya, nanti dapat filenya. Tinggal diulang lagi. Nggak usah lagi takut ketinggalan kelas. Nggak usah lagi takut nggak masuk kelas. Nggak masuk Zoom. Terus, setelah mengikuti sekitar 15 kali pertemuan, di tengah atau akhir sebelum kelas berakhir, itu nanti akan ada tryout-nya, 180. Nah, tambah lagi. 120 tambah 180, 300 bank soal. Yang nanti teman-teman sudah pegang.
ya untuk soal yang teman-teman pelajari. Kayak gitu. Jadi nggak usah lagi kayak kemarin ikut dari kampus, kemarin ikut dari sini 300.000, ikut tryout nggak dapet mas soalnya. Saya pernah dengar di Bengkulu, mas kemarin udah ikut 275 tryout, tapi cuman tahu hasilnya kompeten atau tidak kompeten. Saya juga pernah dengar itu dari Makassar, ya. Jadi gitu teman-teman, kami ingin membantu memudahkan teman-teman dan kakak-kakak. Kalau dirasanya ini bermanfaat silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, semua kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau mau kompeten bareng, mau belajar bareng, mau dibiasakan melihat soal, ya udah, ayo ikut bimbingannya. Ya, boleh diisi linknya, Mas isi dulu malam ini sekarang silahkan. Bayarnya besok nggak apa-apa. Yang penting sampai hari Minggu. Nih, batasnya sampai hari Minggu jam 12 malam. Nah, kalau misalkan sudah nanti diklik yang mana yang dipilih kelasnya, mau ditransfer kemana, ya. Dan di sini nanti bisa dikonfirmasi ke wilayahnya masing-masing. Mas, saya dari kampus Pulau Bali, ya udah sama Mas Adi. Mas, saya dari kampus Pulau Sumatera, cari yang Pulau Sumatera. Oh, Mas Karim. Mas, boleh nggak ngirim ke Mas Faldi? Boleh banget, tapi saya balesnya besok, siang atau sore. Kenapa, Mas? Mohon maaf, malam hari ini saya akan flight ke Sulawesi, jadi saya ada sedikit menutup untuk sosial media, ya, karena perlu waktu, teman-teman, untuk istirahat juga. Jadi kalau yang kirim ke saya, sabar-sabar, ya, saya akan balasnya besok siang atau sore. Jadi gitu ya. Buat teman-teman yang di Sulawesi, sampai bertemu, saya nanti akan ke sana. Oke. Jadi itu teman-teman untuk informasinya ya. Nanti linknya saya kirimkan di kolom chat. Sedikit itu Bu Dr. Aprina yang bisa Valdi sampaikan informasinya. Kalau begitu kita bisa lanjut Bu Dokter untuk kegiatan yang berikutnya. Silahkan Bu Dokter. Baik, terima kasih Mas. Izin share kembali ya, teman-teman. Silakan. Tadi kita sampai soal nomor 3 ya, Mas. 3 Bu Dokter. Ya, kita lanjut. Oke, silakan teman-teman. Ini untuk nomor soal yang berikutnya ya. Bisa dipahami, dianalisis terlebih dahulu. Kita mulai 1 menit dari sekarang. Baik, 1 menit sudah berjalan. Yang mau langsung ditaruh di kolom chat, silahkan. Yang mau raise hand juga lebih dulu, nggak apa-apa. Pengen ngasih tahu nih, Mas, poinnya di sini. Kenapa bisa jawabannya E? Karena ini. Karena misalnya untuk tekanan darahnya, bagaimana? Untuk nadinya, atau untuk poinnya yang mana, silahkan. Ayo. Ini ada dari kakak, siapa? Kak Muhammad. Siapa nih? Dipanggil Kak Fael atau Kak siapa? Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Baik. Saya Dari akan mencoba kampus mana? menjawab. Oh, dari Universitas Widya Husada Semarang, Kakak. Oh, Sekarang ya, baik. Betul. luar Silakan. biasa. Oke. Mana, Kalau Kak? ini kan kapan taksiran persalinan pasien tersebut? Ini pada haid yang terakhir adalah tanggal 9 September 2020 2023, lamanya 7 hari. Berarti 9 bulan ke depan adalah jawabannya E, 16 Juni 2024. Itu Kak jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Saya izin turunkan tangannya. Ya, itu sudah dari mikrofon ya. Dari beberapa di kolom chat juga ada nih yang menyampaikan untuk rumusnya.
Oke, ini ada dari Kavini terakhir ya. Oh, nggak jadi. Ya udah. Kalau nggak jadi, kalau nggak jadi, ya udah kak siapa nih? Kak Vini, Kak Dewi, Kak Vini, Kak Dewi. Sebentar, Kak Vini dulu ya, Kak Dewi. Karena tadi Kak Vini duluan yang angkat tangan. Ya, mungkin Kak Vini ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya, ini pilihan saya sama 16 Juni 2024 di poin E karena yang di kata kuncinya di 9 September 2023 untuk hari tafsiran persalinan itu kan untuk hari ditambah 7 jadinya 16 tanggal 9 tambah 9 tambah 7 16 untuk September dikurangi 3 tambah 7 kurang 3 jadinya di bulan Juni dan eh, 2 tahun ditambah 1 tambah 7 kurang 3 tambah 1 dapatnya di 16 Juni 2024. Terima kasih Kak. Baik, Kak Vini dari kampus mana Kak? Tadi belum sempat menyampaikan. Dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Oke, Wow, terima sama-sama kasih. Poltekkes ya. Poltekkes Jogja, Polkesio. Izin ya Kak Dewi, saya turunkan tangannya, Kak Vini, dan ini tadi ada Kak Susilawati yang terlambat untuk angkat tangannya. Salam ya buat Bu Harmila di Polkesio. Oke, Bu Dr. Aprina, kira-kira tanggapannya bagaimana? Baik, iya, Silakan. makasih Mas. Oke, teman-teman semua ya, kita patokannya kepada pertanyaan, kapan taksiran persalinan pasien tersebut? Jadi sebenarnya abaikan ya tahun, abaikan hamilnya, partesnya, ya, kemudian abortusnya, abaikan semua tekanan darah, semua abaikan karena tidak ada kaitannya. Jadi cukup kita alinea terakhir aja sehingga tidak buang-buang waktu ya untuk menghabiskan waktu yang akan untuk menjawab membaca soal secara komplit. Cukup aja tadi pasien mengatakan hari terakhir haidnya tanggal 9 September. Tahunnya berapa? 2023, lamanya 7 hari ya. Nah, sekarang ini sebenarnya teman-teman tadi harus benar-benar bisa memahami ya. Kalau yang namanya hari itu kita 7 hari ditambah 7 ya. 9 September ditambah 7 hari jadi 16 September 2023. Kurangi 3 bulan, 16 September dikurangi 3 bulan, 16 Juni 2024. Tambah 1 tahunnya ya, 16 Juni tidak perlu ditambahkan karena tahun sudah dihitung dalam langkah sebelumnya ya, jadi tidak perlu lagi. Jadi jawaban yang benar dan tepat sekali jawabannya adalah yang E. Apakah masih ada yang salah? Silakan jawab di kolom chat. Tadi Silakan dijawab nggak ya? teman-teman, tanggapannya Ya, sudah clear atau belum? ada yang D, ada juga yang menjawab D. Oke, clear. Oke. Salah tapi ralat. Oke, nah itu yang pentingnya ya, meralat Iya. jawaban. Ikutan terakhir. Apa tadi? Itu Bu, Ketutup. kalau Ibu melihat di kolom chat, mungkin sebelum kita lanjut, ini ada Heeh. toleransi kembali. Mungkin Ibu mau menanggapi Bu dari Kak Sofia itu Ya, di kolom. Kak Sophia. Bu, maaf, itu kan hari terakhir, bukannya harusnya hari pertama, hari terakhir. Yo, kita lihat. Itu kan hari terakhir. Tuh, tuh, tuh. Gimana nih? Oh, udah tutup ya? Punya saya sudah ya? Nah, ini kita kembali lagi ini kepada soalnya. Oke. Nah, tadi ya. Kak soalnya, Mas, gimana Ya, nih? belum bergeser Bu. Oh, iya. Nah, mana tadi? Ke atas. Udah bergeser belum? Sudah Ibu. Nah, hari terakhir haid ya, tanggal 9 September. Oh, maksudnya hari pertama haid terakhir. Ini hari pertama haid terakhir. Hari terakhir haidnya kan hari pertama haid terakhirnya 9 September, sayang. Gitu. Jadi sudah benar jawaban ini. Terkecoh dengan kalimatnya saja ya, sayang ya. Terkecoh dengan kalimatnya saja. Ini maksudnya hari pertama haid terakhir. Gitu, 9 September. Ya. Clear ya, Mbak Sophia? Ya, seperti itu ya Kak Sofia. Oke. Baik Bu Dokter, sambil Ya. menanggapi dari Kak Sofia mungkin sambil mengetik, kita bisa lanjut Bu Dokter ke nomor soal yang berikutnya terlebih Iya, dahulu. ini gimana clear belum teman-teman semua? Sudah clear ya? Oke. Sudah Baik, Bu. kita lanjut ya. Sudah sama pemahamannya Mbak Sophia ya. Oke. Lanjut kita soal yang terakhir ya Mas. Kalau untuk malam ini kita cuma 5 ya Mas. Oke. Bukan 6. Karena kalau untuk nanti masuk ke dalam bimbel baru 6. Kalau untuk malam ini kita cukup 5.
Baik. Terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya dari nomor soal yang keempat. Silakan untuk Iya. Kakak dan teman-teman. Ini nomor soal yang kelima. Silakan untuk teman-teman dan kakak-kakak, kolom chat sudah dibuka. Yang mau resen lebih dulu juga silakan diberikan tanggapannya ya. Mungkin mau menyampaikan di sini ada Kak Dwi, D, Kak Enamati D, ada D, D, ada C juga, ada D sama C nih. Udah mulai menyempit jawabannya nih. Oh, ada juga yang B. Ya udah. Ada nggak teman-teman atau kakak-kakak yang kiranya ingin disampaikan melalui mikrofon? Biar nanti Valdi bantu buka mikrofonnya. Silakan. Lumayan variasinya ya, Mas. Bener Bu. Tapi udah ya, udah mulai satu jawaban nih, udah mulai memakan. Oke, Oh, Kak Okta lagi. Oke, boleh. Selamat. boleh. Silakan Kak Okta. Assalamualaikum Ibu Kakak. Waalaikumsalam. Nah, izin mau menjawab, berapakah rata-rata jumlah jam perawatan langsung per hari di ruangan tersebut? Seorang kepala ruangan rawat inap sedang mengidentifikasi jumlah jam perawatan per hari sebagai dasar pembagian tugas dalam manajemen bangsal. Kapasitas ruangan 30 tempat tidur dengan bor 70% dan los 5 hari, rata-rata tingkat ketergantungan pasien bervariasi yaitu 7 orang total care, 6 orang partial care, dan 12 orang self care. Jika waktu perawatan langsung per pasien per hari untuk total care 6 jam, partial care 4 jam, dan self care 2 jam. Itu jawabannya D, 90 jam per hari. Kak. Udah, itu aja Kak. Iya, Oke, jadi kirain apa lagi? jadi Mm-mm. 7 total care-nya ini dikalikan 6 sama 6 total care-nya ini, jamnya ini ditambah 4 sama 12 kali 2. Jadi 4. Jadi tinggal ditambah Kak. Jadi 42 hasilnya sama tambah 24 tambah 24 jadi 90. Itu sih Kak Baik. cara ngitungnya. Makasih. Oke, terima kasih juga Kak Okta. Oke, saya izin turunkan tangannya, tapi ada dari kakak atau Bapak Nyangko nih. Selamat malam. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau memiliki jawaban yang sama. Silakan. Malam kakak. Jawabannya sama kak, di D 90 jam per hari. Oke, Perhitungannya juga sama sih, dia 7 kali 6, kemudian 6 kali 4, dan 12 kali 2. Kemudian baru hasil itu, hasil perkalian ditambahkan. Dapatnya di 90 jam per hari. baik. Dari kampus mana Kak izin? Dari ITKes Muhammadiyah Pontianak, Kalbar. Wow, Oke, wih, jauh sekali. Kalbar. Saya belum Poltekkes ya? Oh, ini apa? ITKes Ibu. Oh, Tekkes. ITKes. Oke, Muhammadiyah. siap. Terima kasih. Saya izin turunkan tangannya. Ya, jadi itu Bu Dokter yang bisa Iya. disampaikan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih teman-teman semua ya. Fokus lagi kita kepada pertanyaan ya. Pertanyaan itu yang wajib teman-teman fokuskan ya. Berapa rata-rata jumlah jam perawatan langsung per hari di ruangan tersebut? Ini kan yang ditanyakan adalah rata-rata jumlah jam perawatan langsung ya gitu. Jadi teman-teman sudah ke sini, alinea terakhir lagi nih. Rata-rata tingkat ketergantungan pasien bervariasi gitu. Yang atas-atas ini kan nggak ada kaitannya ya dengan bor, dengan los, dengan kapasitas tempat tidur, dengan dia di ruangan mana, itu nggak ada kaitannya. Jadi sebenarnya nggak perlu dibaca, langsung aja ke rata-rata. Nah itu teman-teman tadi sudah menjawab tepat sekali ya. Jadi di sini tingkat ketergantungan pasien bervariasi. 7 total care. Kan totalnya 7 total care. Total care ini berapa? Kita lihat di sini tadi betul ya. Total care itu 6. 7 kali 6 kan 42. Ya, kita simpan dulu ya gitu. Kemudian parsial 6.
6 sama 4. 6 kali 4, 24. Jadi 42 ditambah berapa nih? 6, 24. Ditambah lagi. Dan 12 yang self-care. Yang self-care ini kan 2 jam. 2 jam kali 12 kali 2, 24. Jadi 42 ditambah 6 dikalikan berapa tadi tuh? 6 kali 4, 24. Ditambah lagi 12 kali 2, 20. Total. Yang self-care 12, 24. Jadi totalnya adalah 90. Dan ini ilmunya ilmu pasti ya, gitu hafalan. Jadi teman-teman tidak bisa apa namanya tidak mungkin terkecoh sih sebenarnya. Dan sebenarnya Mas Fadil di sini gampang karena sudah disiapkan jam-jamnya ya, tidak tersimpan. Sebenarnya ada juga soal-soal yang lain itu tidak dibuat jumlah soalnya, total soal apa namanya total jamnya seperti itu. Nah, itu yang sering kita harus menghafal. Tapi kadang-kadang juga rumusnya itu ditaruh ya di aplikasi tersebut. Nah, soal ini sangat membantu karena kenapa kita sudah disiapkan apa namanya jumlah jamnya. Seperti itu, Mas. Jadi jawabnya adalah 90 jam per hari. Selamat ya buat teman-teman semua, luar biasa menganalisisnya. Ini kita lihat jawabannya. Oke, ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Itu Mas Fahri clear nggak nih untuk soal nomor 5? Baik, terima kasih banyak Bu Dokter. Kalau begitu teman-teman dan kakak-kakak, silakan tanggapannya untuk nomor soal yang kelima dan tolong diakumulasikan dari teman-teman yang ikut di nomor 1. 1 sampai 5 benar berapa, salah berapa? Ayo. Biar nanti saya tahu. Saya bantu hitung juga kalau bisa saya bantu hitung beneran. Saya kasih tahu nanti sedikit caranya. Ayo. Benar 4 dari 5, benar 3 dari 5. Nggak ada benar 100, Kak. 5 soal, bukan 180 soal. Oke, benar 4 salah 1, benar 2. Oke. Bu Dokter, Bu Ya, Dokter ada, ini kan ya, ada sedikit patah kata ya mungkin yang ingin diberikan juga ya kepada peserta. oke, baik. Terima Sebelum kasih. Bu Dokter, boleh nggak Bu? Kalau Ya. Valdi sedikit memberikan Bu kepada kakak-kakak atau teman-teman nih. Boleh, silakan Mas, silakan. Boleh ya Bu ya? Boleh, sangat-sangat boleh. Ini izin Bu, teman-teman sama kakak-kakak sekali lagi ini nggak bermaksud ya. Tapi kalau misalkan kakak-kakak sama teman-teman nih mau menggunakan cara ini boleh, silakan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, silakan ya. Gimana tuh Mas? Kalau misalkan seandainya teman-teman sama kakak-kakak tadi kan ngerjain 5 soal ya. Tapi kalau misalkan mau caranya, oh 180 soal, saya mau deh rutin sehari ngerjain 5 soal, 5 soal, 5 soal. Berarti kan kira-kira yang dibutuhkan ada sekitar 36 hari. Ya, 36 hari dikali 5 itu udah 180. Nah, tapi kalau misalkan seandainya kakak-kakak sama teman-teman konsisten mengerjakan satu harinya dari 5 soal tersebut, benar misalkan 3 soal. Nah, 3 soal dikali 36 hari. Berarti kan ada sekitar berapa? 108 soal yang benar dikerjakan. 108 soal. Pertanyaan Valdi, kalau 180 soal, soal UKOM, terus yang benar dikerjakan 108 soal, kompeten atau tidak? Nah, terima kasih Kak Dewi. Yang lain, teman-teman, kompeten atau tidak? Nah, itu. Tapi kalau seandainya kakak sama teman-teman, konsistennya cuman benar 2 dikali 36 hari. Berarti soal yang benar dikerjakan itu ada sebanyak 72 soal dari 180. 72 soal benar dikerjakan dari 180 soal, kompeten nggak? Nah, udah tahu kan jawabannya? Itu simple. Kalau misalkan kakak-kakak sama teman-teman mau konsisten menggunakan cara tersebut. Mas masih lama 3 bulan lagi, masih lama 4 bulan lagi, pakai cara itu. Karena kalau nggak dipaksa kayak gitu, nanti teman-teman sama kakak-kakak nggak bakalan belajar soal. Ya. Jadi kalau bisa mau pakai cara itu silakan. Kalau mau ada caranya sendiri boleh. Kalau udah dikasih tahu dari dosen juga ada sendiri, itu juga nggak apa-apa. Ya, itu Bu Dokter mungkin mohon maaf sekali lagi kalau agak sedikit menyela atau dari teman-teman juga tadi sekali lagi Valdi nggak bermaksud. Ya, jadi sedikit aja untuk mengingatkan kakak-kakak sama teman-teman. Oke, Bu Dokter, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali sebelum
kegiatan pada malam hari ini kita akhiri. Silahkan Bu Dokter. Iya, betul sekali ya tadi Mas Padli katakan ya. Jadi teman-teman itu sebenarnya tidak sulit ya untuk mendapatkan suatu yang kompeten begitu ya. Rutin aja mengikuti ya, rutin aja nggak perlu lah. Tadi saya bilang juga kalau belajar sendiri itu susah gitu. Tapi dengan latihan-latihan seperti ini, dengan ikut-ikutan bimbel yang memang sudah terarah ya, dan dosen-dosennya juga sudah berpengalaman semua ya Mas, bukan dosen-dosen yang ini ya sudah cukup senior di bidang ini gitu. Nah, insya Allah teman-teman akan dapat manfaatnya. Dan bukan hanya dalam soalnya saja ya, latihan soalnya saja, tetapi juga akan mendapatkan suatu yang manfaat luar biasa ya, yang tentunya nanti akan bekal untuk teman-teman akan dikonversikan lagi atau ditransfer lagi ke teman-teman yang lain. Gitu aja sih Mas, agar teman-teman bisa kompeten, rajin, kemudian jaga kondisi, tetap semangat, dan tentunya ikut bimbel. Dan bimbel di sini tidak mahal kok sebenarnya ya, murah meriah dan hasilnya betul-betul memuaskan. Kita di Poltekkes juga 100% Mas ikut bimbel ini, teman-teman yang ikut bimbel, anak-anak kita yang ikut bimbel, alhamdulillah 100%. Gitu Mas, terima kasih dari saya. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dokter Aprina. Mohon izin Ibu sebelum keluar dari Zoom kita foto Ya, bersama dulu Ibu. silakan. Mungkin boleh di apa Oh, namanya Bu? stop dulu Share ya. dulu. Buat teman-teman, ya sertifikat link absen saya langsung kirim aja ya sebelum kita foto bareng. Sebelum kita foto bareng saya kirim dulu. Nih teman-teman. Sebentar. Ini link presensinya. Saya gabungkan jadi satu ini ya, satu informasi sama bimbelnya. Itu ada di kolom chat, jadi bisa di-keep terlebih dahulu. Kita foto bareng dulu ya. Yuk, silakan teman-teman. Ini untuk slide yang pertama, kita foto bareng. Yang belum berkenan untuk nyalain kamera juga nggak apa-apa. Yang ada kegiatan lain, ini yang nyalain aja. Ya, Valdi hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Ini slide yang pertama. Kali copy paste dulu. Slide kedua kiranya masih ada nggak ya? Oh, masih ada yang nyalain. Oke, gaya MCU boleh, gaya bebas boleh. 3, 2, 1. Oke, slide kedua sudah. Slide ketiga ada nggak ya? Sebentar. Slide ketiga. Oke, masih ada. Terakhir ya, slide ketiga ya. Kali hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sip. Ya, itu mungkin Bu Dokter dan juga teman-teman serta kakak-kakak ya. Semoga sedikitnya informasi dan kegiatan yang diadakan pada malam hari ini bisa bermanfaat. Bu Insya Dokter, Allah. mungkin jika ada kegiatan lain yang ingin dilanjutkan, silahkan boleh Baik. berpamitan kepada peserta dan teman-teman jangan lupa ucapkan terima kasih di mikrofonnya. Silahkan. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih. Sama, salam sehat semuanya. Sampai bertemu lagi ya dengan bimbel yang akan datang. Ya, sama-sama. Terima kasih.